Baik, teman-teman sudah menunjukkan pukul 9 WITA, maka acara akan saya mulai. Mohon perhatian, acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa IPB Internasional tahun 2022 akan segera dimulai. Saya awali dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pariwisata wonderful Indonesia. Baiklah, izinkan saya menyapa para hadirin yang telah hadir di hari ini. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen serta seluruh peserta yang hadir pada acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa IPB Internasional tahun 2022. Yang terhormat, Rektor IPB Internasional, Bapak Dr. Imade Sujana, SEMM, CHT, CHA. Yang terhormat, Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan dan PKM, Bapak Inyoman Sudiarta, SEMM. Yang terhormat narasumber kami, Bapak Ibnu Ubaidillah atau biasa disapa dengan Kak Ubay. Yang terhormat kepada seluruh ketua program studi di lingkungan IPB Internasional atau yang mewakili. Yang terhormat juga kepada para dosen dan mahasiswa IPB yang hadir pada hari ini. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan acara webinar hari ini pada tanggal 8 Februari 2022, hari Selasa, dalam keadaan sehat dan walafiat, tanpa kekurangan apapun. Perkenalkan, nama saya Marta Delima akan menjadi moderator yang akan memandu acara hingga akhir. Acara pada hari ini diawali dengan pembukaan, lalu ada sambutan dari Bapak Rektor IPB, kemudian ada doa, lalu ada inti acara yaitu penyampaian materi oleh Kak Ubay, lalu ada sesi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan dokumentasi dan penutup. Baik, mungkin sebelum memulainya, saya persilahkan kepada Bapak Rektor, Bapak Imade Sujana, SEMM, CHT, CHA untuk memberikan sambutannya. Silahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Berta D5. Oke, Pak. Ibu Bapak yang saya hormati, terutama Bapak Ibnu Ubaidillah. Selamat pagi, Bapak. Salam kenal. Pagi, Pak. Ya, dan juga rekan-rekan dari IPB Internasional, para warek, dosen, dan sudah tentu para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Ibnu Ubaidillah, beliau ini adalah Ketua Tim Sukses PKM ITB. Ini sangat luar biasa, ini berkenan hadir sekali lagi. Terima kasih Pak Ibnu ya telah memberikan nanti pencerahan kepada dosen dan juga mahasiswa kami yang terkait dengan PKM. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, program kreativitas mahasiswa ini adalah suatu program yang sangat penting yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kaitan dengan meningkatkan mutu dan kreativitas dari mahasiswa kita di masa yang akan datang. Dan ini sebetulnya juga difasilitasi oleh pemerintah dan didanai oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka tugas kita, terutama para dosen, pembimbing, dan juga mahasiswa, harus betul-betul mau belajar dan juga membuat atau menciptakan kreativitas yang memang nantinya sangat bermanfaat bagi pengembangan mahasiswa ke depan. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, para dosen dan juga seluruh mahasiswa yang hadir di webinar ini, mari kita simak bersama-sama penjelasan nanti dari Bapak Ibnu Ubaidillah yang telah berpengalaman luar biasa di bidang PKM, sehingga nanti kegiatan ini ke depan, ya khususnya untuk mahasiswa kita di IPB Internasional, akan bisa meningkatkan kualitas PKM ini di masa yang akan datang.
Sekali lagi, terima kasih atas nama manajemen IPB Internasional kepada Bapak Ibnu Ubaidillah yang telah berkenan hadir. Sudah pasti ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan program kreativitas mahasiswa IPB Internasional di masa yang akan datang. Saya kira itu beberapa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan doa biasa. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki inti acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya akan masuk ke acara inti, yaitu sesi pemaparan oleh Kak Ubay tentang program kreativitas mahasiswa. Namun sebelumnya saya ingin memberikan nih gambaran apa itu PKM. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah pernah nih mendengar apa itu PKM, atau mungkin pernah tahu namun belum mengetahui detailnya nih. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Ubay sendiri. Nah, PKM itu apa sih, Kak? Nah, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah program kreativitas dan penalaran yang diselenggarakan oleh Ditjen Bermawa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa seluruh Indonesia untuk menuangkan ide kreatif dan inovatifnya. Nah, PKM sendiri merupakan ajang bergengsi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang kritis dan adaptif. Nah, di sini telah hadir narasumber kita yaitu Kak Ubay yang merupakan ketua dari tim sukses PKM IPB dari mulai tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga merupakan founder dari kelas PKM yang membantu para mahasiswa seluruh Indonesia menyusun proposal PKM hingga didanai dan masuk ke PIMNAS. Nah, beliau juga pernah menjadi juri kompetisi ilmiah, seperti contohnya ada FTTM, Innovation Cup, kemudian ada Tanoto Student Research Award, kemudian ada KMI ITB, kemudian ada KBMI ITB, ASMI ITB, dan lain sebagainya. Nah, untuk acara selanjutnya akan dipimpin langsung oleh Kak Ubay. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung komen di kolom chat, dan nanti akan dibacakan oleh Kak Ubay dan langsung dijawab oleh beliau. Nah, mari kita sapa dulu nih Kak Ubay. Bagaimana kabarnya, Kak? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap untuk menjadi pemateri hari ini, Kak? Siap. Baik. Mungkin langsung saja Kak Ubay, saya persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, pertama saya mohon izin untuk bisa allow untuk bisa share screen ya. Ya, boleh. Sudah. Operator untuk dibantu. Oke, sudah bisa. Ya. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Igade, yang terhormat Pak Rektor yang telah mengundang saya, dan juga dari Bu Merta Delima, Bapak Wakil Rektor, Bapak Wakil Dekan ya di sini, dan juga teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini misi saya adalah untuk memberitahukan tentang PKM dan juga jenis-jenisnya, sehingga Bapak Ibu dosen serta juga teman-teman di sini itu paham tentang apa itu PKM dan juga jenis-jenisnya, sehingga nggak salah kamar. Kalau kita sempat kita akan bedah
proposal kemarin yang telah dicoba untuk diajukan oleh pihak IPB Internasional, namun kenapa tidak lolos? Ya, nanti kita coba. Semoga masih punya kesempatan di 90 menit ini. Baik, perkenalkan dulu. Tadi saya sudah dikenalkan. Saya pertama, sebelum saya masuk ke sejarah PKM-nya, saya perkenalkan dulu nih bahwa saya itu bukan juri. Saya bukan juri dan saya juga bukan reviewer. Jadi jika ada Bapak Ibu dosen yang sudah TOT mungkin dan mengetahui atau punya informasi yang misalnya berlawanan dengan yang saya sampaikan, mangga dengan senang hati tolong langsung open mic dan beritahukan ke saya. Di sesi saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Delima bahwa saya tidak membuka sesi pertanyaan di akhir. Jadi nanti di setiap chapter saya akan bertanya apakah ada pertanyaan. Selama 5 detik saya hitung, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjut ke slide berikutnya. Seperti itu ya. Jadi saya berharap kalau misalnya saya terkendala dengan mic gitu, nggak apa-apa, chat aja nanti saya baca. Atau nanti diingatkan oleh Bu Delima bahwa ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Saya langsung mulai. Saya bukan juri dan saya bukan reviewer. Saya pernah ikutan PKM tahun 2009, PIMNASnya 2010. Itu PIMNAS pertama dan terakhir yang saya ikuti karena waktu itu saya tingkat akhir. PIMNASnya di Universitas Mahasiswati Denpasar, yang kebetulan saya ambil skemanya PKM Pengabdian Masyarakat dan itu dapat medali emas waktu itu. Lalu secara resmi saya diangkat jadi ketua tim sukses PKM ITB itu dari 2015 secara resmi. Namun dari mulai 2011 PIMNAS 2011 saya aktif untuk berbagi ilmu tentang PKM terutama di kampus saya. Jadi seminar, latihan presentasi itu tuh saya diajak. Maka dari itu setelah saya di Mahasiswati Denpasar, saya ikut di semua PIMNAS. Baik itu di Makassar, Jogja, Mataram, Semarang, Kendari, Bogor, Makassar lagi, Jogja lagi, Bali lagi, Jogja lagi, dan terakhir di Medan. Kenapa? Karena kebetulan tim kampus saya itu ke PIMNAS terus. Ya, tim kampus saya ke PIMNAS terus. Jadi saya bisa ikut untuk membersamai mereka. Saya owner kelas PKM, tadi sudah disampaikan oleh Bu Merta Delima, bahwa tujuan adanya kelas PKM ini, saya melihat sepanjang perjalanan saya ngurusin PKM, saya melihat potensi yang sangat besar di setiap kampus yang ada di daerah terutama. Punya ide-ide yang sangat unik. Nanti saya kasih tahu ya, beberapa ide yang unik di beberapa daerah itu, dan itu mereka menjadi suatu power yang sangat kuat sehingga mereka bisa jadi juara. Nah, sayangnya teman-teman dari daerah ini terkendala di bagian informasi PKM yang sangat terbatas dan juga pengalaman PKM yang sangat minim. Sehingga peraturan umum atau yang penting, contohnya misalnya administratif itu agak terabaikan gitu. Nah, jadi tujuan kami, visi kami adalah untuk memunculkan raja-raja kecil di setiap daerah sehingga muncul. Jadi yang dapat medali itu nggak itu-itu aja kampusnya. Oke, jadi ini beberapa postingan. Jadi Bapak Ibu serta teman-teman yang mau mengetahui info seputar PKM, nanti tips trik itu juga kami buka beberapa kelas dan itu bisa diakses gratis ya nanti ya. Oke, saya sampaikan dulu nih mengapa harus PKM. Mengapa harus PKM? Karena kalau saya pribadi, saya tidak pernah tahu bahwa garis usaha saya itu terutama di PKM. Kalau saya dari sisi wirausaha ya, saya hanya sharing tentang PKM, rupanya ini tuh jadi usaha utama saya, PKM ini. Kalau dari sisi alumnus yang tidak berwirausaha tapi bekerja, adik kelas saya yang ketika kami training tahun 2019 membawa tema tentang lingkungan. Ya, pakai ketika laptop. Ketika lulus, beliau itu dipanggil oleh suatu perusahaan karena perusahaan itu tertarik dengan isu atau tema yang dia bawa ketika PKM dan dapat medali waktu itu. Jadi ada jalannya ketika kalian itu misalnya dapat medali atau apa karena dipublish ya di media atau apa, dan ada perusahaan yang tertarik itu bisa rekrut kalian loh. Dan ini kisah nyata. Saya nggak mengada-ngada ya. Saya cuman ngasih informasi dua, Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama, basicnya dari pedoman. Kedua adalah dari pengalaman saya. Di luar itu, jika ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab dari dua sumber tadi, saya sampaikan bahwa saya belum bisa jawab atau saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Nah, yang terakhir, tahun 2020 ada ada mahasiswa kami
yang dapat namanya beasiswa apa ya namanya? Beasiswanya itu dari LPDP ya, yang harusnya S2 ini tuh ke S1. Itu baru ada tahun 2020. Uniknya mahasiswa alumnus PIMNAS ini yang dapat medali itu mereka itu nggak apply ini beasiswanya. Mereka dapat email untuk ikutan beasiswanya. Di sini adalah privilege yang didapat oleh para bukan alumnus ya, tapi medalis PKM. Ketika teman-teman itu sudah dapat medali di PKM, teman-teman itu sudah dicap punya standar yang baik. Karena apa? Karena kalau dilihat PKM itu lomba yang sangat panjang. Ya, jadi dibutuhkan apa ya? Kegigihan, dibutuhkan tanggung jawab, dan itu sudah terbukti gitu. Jadi mereka ini dapat email suruh ikutan beasiswanya. Padahal beberapa teman-teman mahasiswa yang lain itu tuh kalau mau ikutan beasiswa, mereka yang cari beasiswanya. Kalau medalis PKM itu mereka dapat email untuk ikutan beasiswa, bayangin. Dan kebetulan adik kelas saya ini yang kemarin 2020 dapat medali perak itu dapat beasiswa ini dan nilainya lebih dari 100 juta. Yang di cover itu dari UKT, biaya hidup, buku, TA, dan lain-lain. Oh ya, kalau dari penyampaian saya bisa kurang cepat atau terlalu lambat, misalnya bisa diberitahukan ya, Kak Ube tolong dipercepat lagi, atau Kak Ube tolong diperlambat gitu. Takutnya suaranya kurang jelas. Nah, kalau tadi dari sisi mahasiswa, sebenarnya banyak privilege lain, tapi itu bergantung dari kampus masing-masing ya. Ada yang dibebaskan TA-nya dari data yang didapat PKM, ada yang dapat duit dari PKM kalau dapat medali, ada yang jalan-jalan dari kampusnya itu, ada yang klaim SKS kayak kampus saya. Jadi beberapa privilege itu tuh bergantung bergantung kampusnya masing-masing. Tapi yang tadi saya sampaikan itu memang kejadian umum dan nyata. Lalu kalau dari sisi kampus, kenapa PKM itu penting? Karena PKM ini sangat seksi. Jadi kalau Bapak Ibu dosen tahu atau teman-teman tahu, mahasiswa tahu, itu ada namanya Simkat Mawa. Ya, itu ada 27 lomba yang bisa diikuti, yang terdaftar di di nasional. Ini tuh yang bisa mempengaruhi tentang penilaian perguruan tinggi. Nah, dari 27 lomba ini, itu medali emasnya itu range-nya sama, nilainya sama. Pertanyaannya adalah, dari 27 lomba ini PKM nyumbang berapa medali? PKM itu medalinya naik terus. Naik terus, bahkan di tahun 2021 medali emas saja untuk PKM itu persentasinya saja itu 35. Jadi kalau ada sama poster, medali emasnya saya dari 70. Kalau ditambah perak sama perunggu, berarti ada 210 medali yang bisa diperebutkan. Ya, saya tanya mana lomba yang punya medali sebanyak PKM. Jadi kasarnya kalau kita bisa dapat PKM, itu tuh kita bisa kayak cover misalnya lomba-lomba lain seperti ONMIPA, Gemastik, lomba-lomba KBMI, ASMI, KMI, lain-lain ya. Jadi ini ke covernya banyak gitu. Makanya ini ladang buat kita itu dapat medali sebenarnya. Makanya ini kelihatan sangat seksi di mata kampus-kampus seluruh Indonesia. Oke, sekarang saya belum buka sesi pertanyaan ya, karena menurut saya belum ada yang lain untuk dipertanyakan. Sekarang saya masuk ke inspirasi ide dulu nih. Inspirasi tim. Oke, pertama teman-teman tahu Undiksa. Undiksa itu UPI-nya Bali ya. Di tahun 2015, Undiksa itu berhasil masuk 5 besar. 5 besar loh juara umum. Dengan bermodalkan hanya 3 tim yang ke PIMNAS. PKM GT-nya dapat medali emas, PKM PM-nya dapat medali emas, PKM Kewirausahanya Semut Merah dapat medali perak. Jadi 3 tim, 2 emas, 1 perak, dan ini dapat juara kelima. Kita mundur di tahun 2018. STKIP Muhammadiyah Sampit itu berhasil masuk ke 10 besar, ya, ke 10 besar dengan bermodalkan berapa tim? 1 tim. 1 tim SKIP Muhammadiyah Sampit, PKM PM-nya dapat medali emas. Oke? Kita balik lagi. Kita agak mundur lagi di tahun 2020. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dan teman-teman lihat, di sini ada Untan Tanjung Pura. Kalau dilihat dari segi jumlah tim, ya, itu kalah jauh tuh sama tim-tim yang di atas, apalagi yang di bawah apalagi yang di atasnya. Tapi Untan itu masuk ke 6 besar dengan bermodalkan 5 tim, dan 5 timnya itu dapat 2 medali emas presentasi. Waktu itu PKM GT-nya medali emas dan PKM Kewirausahanya medali emas. Ya, jadi 2 medali emas presentasi dan 1 perunggu poster.
Jadi apa yang bisa kita highlight di sini? Yang bisa kita highlight di sini adalah quality. Jadi saya nggak tahu di IPB Internasional itu ada berapa kuotanya. Sorry, maksudnya klaster berapa. Kalau misalnya klasternya 3 berarti 300-an. Kalau klasternya 1 kayak kami itu berarti 1140 ya. Dan ya saya nggak tahu kelasnya berapa, tapi kalau boleh saya saran, tolong memang concern sekali itu di bagian ini ya. Oh, klaster 5 ya. Klaster 5 berarti ya 60 proposal ya. Klaster 5 60 proposal. Nah, mungkin di sini peminatnya jauh lebih banyak ya daripada kuota. Kalau kami sendiri di kampus kami itu kesulitan sekali nyari peserta, itu kesulitan sekali sampai detik ini. Ya. Jadi kuota 1140-nya kami itu tahun lalu itu baru terisi 170. Ya. Tapi kita balik lagi, yang penting tuh bukan quantity tapi quality. Jadi kalau 60 bisa bagus banget, wah itu bisa luar biasa sekali, ya. Jadi tolong dimaksimalkan di kualitinya. Oke, kita lanjut ya ke parameter. Nanti dari sini baru saya buka sesi pertanyaan. Ini adalah 10 jenis PKM. Ini adalah 10 jenis PKM yang ada. Kok kenapa 10? Bukannya nggak ada 10 ya, tapi 9. Kalau saya pecah ya, antara PKM riset eksakta sama sosial humaniora itu saya pecah kalau saya. Ya, karena menurut saya itu udah beda, dan di operator perguruan tinggi pun itu skemanya dipisah. Oke. Jadi ada 10 PKM ini nih. Nah, ada yang baru tahu nggak? Boleh raise hand kalau yang baru tahu ada 10 jenis PKM ini, ada yang baru tahu? Atau semuanya sudah tahu? Sebelum ada yang baru tahu. Oke, Helena, Karwayu. Selain Helena, Pande Ayu juga baru tahu. Ada lagi? Oke, nggak apa-apa ya. Kita nggak apa-apa baru tahu sekarang, tapi nanti tugas saya adalah untuk membawa teman-teman paham ke 10 jenis PKM ini. Oke, saya tanya nih, kalau ini kan kita punya jenis PKM dan juga punya kepanjangannya. Kalau saya punya ide membuat suatu aplikasi, itu maksudnya PKM apa? Ada yang bisa berani jawab? Raise hand. Kalau saya punya ide membuat suatu aplikasi, itu maksudnya PKM apa kira-kira? Ada yang berani jawab? Bisa raise hand? Ayo. Kalau saya mau punya aplikasi, oke, ini ada yang bantu chat ya. PKMPI, penerapan IPTEX ya. Ade Afifah, saya boleh tahu orangnya, Dek? Ade Afifah, mana? Ade Afifah, PKMPI, penerapan IPTEX. Ade Afifah yang mana? Hello, boleh open mic? Iya. Oke, boleh saya tanya, Dek, kenapa membuat aplikasi itu masuknya di pikiran Ade PKMPI atau penerapan IPTEX? Kenapa? Karena kan pembuatan aplikasi dari kan dia pembuatan aplikasi jadi termasuk IPTEK. Oke. Ade udah pernah ikutan PKM sebelumnya? Belum. Belum. Sudah pernah baca-baca PKM sebelumnya? Sudah. Sudah. Oke. Di sini kita nggak apa-apa ya. Ada yang punya jawaban lain selain Ade Afifah, ada nggak? Kira-kira buat aplikasi itu maksudnya PKM apa? Open mic aja ya. PKMPM, Nova, Muhammad Nova. Kenapa Muhammad Nova boleh open mic? Kenapa membuat aplikasi itu masuk PKMPM, Nova? Ya, kalau menurut saya, misalkan kita membuat sebuah aplikasi untuk diterapkan di sebuah masyarakat, misalkan aplikasi di desa gitu, misalkan entah untuk pembuatan website atau mungkin untuk meningkatkan promosi desa. Jadi pembuatan aplikasi ini nanti ujungnya dipakai di desa, jadi masuk ke kegiatan PKM pengabdian masyarakat. Oke, kita kunci dulu ya. Coba Nova. Saya mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang mau jawab juga, tapi saya sapanya namanya aja ya. Saya mohon maaf. Nanti tolong Ibu Merta Delima kasih tahu saya. Ini Bapak, ini loh, ini Ibu ini biasanya tahu Bapak itu Bapak Ibu dosen. Oke, tadi udah dijawab PKMPI, PKMPM. Ada yang punya jawaban lain nggak? Kalau saya. Oke, boleh. Ini dengan siapa? Dengan Muhammad Reva. Ya, Muhammad Reva. Ya, masuknya PKM apa, Dek? Menurut saya itu PKM KI, karya inovatif. Kenapa? Kenapa KI? Kan itu apa?
untuk membuat aplikasi kan, aplikasi yang Yes. ada di HP, di Yes. laptop, komputer, kita itu harus pertama itu bikin bikin aplikasinya itu buat apa? Kan itu kan yang pertama. Nah, terus kita itu juga harus kita tuh juga harus memilih itu marketingnya itu seperti gimana, terus target audiensnya itu ke siapa, dan biar bisa bisa dibeli, kita itu harus menggunakan cara yang inovatif seperti itu, Pak. Oke, KI ya. KI itu baru lahir kemarin loh. 2021 itu baru lahir tuh PKMKI. Oh, Dan bagus. iya, nggak apa-apa. Dan itu Berapa, diperuntukkan untuk mahasiswa politeknik sebenarnya, karena yang lebih ke lapangan. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu, nggak salah deh. Kamu nggak salah, tenang aja. Kalau dari Rani disampaikan PKMKC. Boleh Rani bersuara, Rani? Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih, Reva. Rani boleh bersuara, Rani? Ya, selamat pagi, Kak. Oke, kenapa PKM-nya PKMKC, Rani? Karena karya Karsa Cipta itu termasuk PKM yang terbuat dari nalarnya mahasiswa. Oke, baik ya. Jadi itu alasannya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau tadi disampaikan, kalau membuat aplikasi itu maksudnya PKM apa? Sebenarnya semua jawabannya benar. Nanti kasih tahu ya. Saya kasih tahu kenapa bisa semuanya jawabannya benar. Ada dua, ini malah keren nih. Ada dua pilihan, yaitu PKMPI dan PKMPM. Ini udah dikasih tahu. Jadi gini, kalau tadi disampaikan sama Nova itu menyampaikan bahwa kita membuat aplikasi untuk di masyarakat di suatu desa, untuk latihan marketing atau apa kayak gitu. Nah, sebenarnya pemahaman Nova ini jauh lebih baik daripada pernah saya dengar salah satu reviewer yang sampaikan kalau ada kita buat pelatihan digital marketing untuk masyarakat, itu tuh udah pasti salah, karena itu skemanya harusnya PKMPI, PKM Penerapan IPTEX, yang mitranya berprofit. Nah, itu tuh sebenarnya agak keliru ya. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Kita melakukan kegiatan PKM apa di PKMPM atau PI yang punya mitra. Yang jadi batasan adalah mitranya berprofit atau enggak. Nah, jawaban pertama itu jawabannya Ade Afifa. Ade Afifa itu adalah jawaban yang saya dengar ketika saya ngisi seminar di salah satu kampus di Bandung tahun 2017. Jadi ketika bikin aplikasi itu maksudnya penerapan IPTEX, seriously. Itu kata dosennya reviewnya sampaikan kayak gitu. Jadi kalau penerapan IPTEX, kalau bikin aplikasi itu udah pasti penerapan IPTEX. Jawabannya adalah tidak. Oke ya, kita lanjut nih. Kalau saya punya PKM bermitra dengan anak sekolah, masuknya PKM apa? Ada yang bisa bantu jawab? Nanti yang tadi kita jawabannya nanti ya. Kita kesimpulin, itu bisa masuk semua PKM. Nanti saya jelasin. Sekarang pertanyaan lain. Kalau saya punya mitranya itu anak-anak sekolah, itu maksudnya PKM apa? Ada yang bisa bantu jawab? Artikel ilmiah. Oke, siapa yang jawab ini? Boleh tahu? Reva, Pak. Reva, oh Reva lagi. Oke, kenapa artikel ilmiah Reva? Ya, menurut saya ya. Yes. Iyalah menurut kamu, masa menurut siapa lagi? Oke, lagi jawabannya kamu. Menurut kamu, kenapa artikel ilmiah? Ya, menurut saya itu. Sorry, saya potong dulu. Artikel ilmiah yang Reva tahu itu jenis PKM yang seperti apa? Artikel ilmiah itu? Ya, pokoknya itu apapun yang ada asosiasinya dengan pendidikan, Pak. Oh, ada asosiasinya dengan pendidikan, itu maksudnya artikel ilmiah. Oke. Ya. Jadi karena alasannya kamu basic dasarnya artikel ilmiah adalah yang tadi, makanya ini yang kita mitranya adalah anak sekolah, maksudnya PKM AI ya. Benar nggak, Reva? Iya, maksud saya Oke. gitu, Pak. Kalau tadi yang resen siapa ya? Ada cowok yang resen? Iya, oke. Aska, boleh saya dibantu? Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Menurut saya itu adalah PKM RSH atau riset humaniora. Karena? Atau bisa disebut juga PKM PM. Oke, ini cakep banget. Ini sudah sangat baik sekali. Saya tanya, kalau RSH kalau kayak gimana kasusnya? Kalau PM kalau kayak gimana kasusnya? Kalau RSH itu khususnya kan seperti ada problem, misalnya saya pernah dapat contoh dari UKM.
pengajar dari luar. Kalau RSH itu seperti kayak ada problem, misalnya anak-anak tidak suka belajar matematika. Nah, gimana caranya biar anak-anak itu lebih suka belajar matematika melalui games, misalkan Itu PKMPM ya? Mahjong atau game seperti Uno, namun di balik game itu ada Unsur matematikanya. gitu. Gitu. Kalau Ya. misalnya dari PKMPM sendiri, itu lebih meluas, nggak cuma anak-anak di sekolah aja, tapi anak-anak yang mau belajar di suatu wilayah di sana desa. Oke, jadi ketika ada suatu PKM yang bermitra dengan anak sekolah, itu maksudnya PKM apa? Itu maksudnya ketika kata kuncinya bermitra. Bermitra berarti kita ada proses PKM itu yang nanti berjalannya itu ada mitranya. Itu maksudnya PKM pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat atau PM. Nah, tadi jawaban Aska itu bisa RSH juga. Jadi gini, nanti saya kasih tahu ya. Ketika saya punya suatu ide untuk membuat anak di sekolah tersebut, di kelas tersebut, di kelas 3 misalnya, yang tidak gemar matematika, kita lebih spesifik lah, nggak ke matematika, kita lebih spesifiknya ke pecahan. Tidak menguasai pecahan dengan baik. Ya, metodenya sudah sulit tuh gurunya. Kita buat bagaimana metode yang baik gitu. Kita dengan misalnya dengan buku pop-up atau dengan kartu atau apa, atau dengan Uno atau apa pembelajaran kayak gitu ya. Dan itu membantu mereka supaya mereka mengerti matematika, dan itu masuk PKM pengabdian masyarakat. Ya, itu pengabdian masyarakat. Nah, kalau RSH-nya adalah kita punya metode untuk mengajarkan misalnya matematika bentuknya pecahan. Nah, matematika bentuk pecahan ini kita ajarkan kepada mitra, ya, lalu kita cek before after-nya. Apakah metode yang kita berikan itu sudah tepat atau belum? Kebayang nggak? Sudah tepat atau belum? Nah, itu data yang didapat itu RSH. Oke. Nah, pertanyaan saya itu lebih spesifik ini. Kalau mitranya, Aska, kalau mitranya tadi itu anak sekolah, yang tanda tangan itu siapa kira-kira? Yang tanda tangan itu siapa? Menurut saya pengawasnya. Pengawas itu siapa ya? Kepala sekolah, guru, atau siapa? Yang berperan seperti kayak kepala sekolah, mungkin apa yang berkaitan. Oke. Jadi kalau jawaban teman-teman ketika PKM pengabdian masyarakat yang tanda tangannya adalah Kepsek atau guru, nah ini yang masih kita harus perbaiki ya. Jadi tadi dua jawaban, yang pertama yaitu masalah kalau aplikasi masuknya PKMKC, kalau yang tanda tangan mitra PKMPM itu masuknya guru sama dan juga atau kepala sekolah, itu masih keliru ya. Nah, karena apa? Nanti saya jelasin nih ke jenis-jenis PKM. Pertama, PKMKC. Saya beritahukan kata kunci ya. Ini Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, saya beritahukan kata kuncinya pertama, kedua, apa yang dinilai di PKM tersebut di bagian proposal, yang ketiga, contoh-contoh yang saya beritahukan adalah semua yang dapat medali atau minimal ke PIMNAS. Jadi standarnya di sana. Jadi ketika saya memberitahukan arahan, itu adalah arahan, loh kok arahannya kayaknya misalnya kok tinggi banget ya, memang itu standar untuk dapat medali. Saya nggak punya standar untuk teman-teman lolos PIMNAS, apalagi didanai saja, enggak. Standar saya adalah teman-teman bisa dapat medali, jadi harus raih ke sana. Kata kunci Karsa Cipta. Kata cipta itu menghasilkan suatu produk. Bisa fisik, bisa aplikasi. Clear sampai sini? KC adalah salah satu di antara beberapa jenis PKM yang sangat dijunjung tinggi orisinalitasnya atau keterbaruannya. Jadi harus ada keterbaruannya. Kalau dirasa nggak ada, jangan ke KC mainnya. Ya, kalau mau main ke sana nggak ada keterbaruannya, kalau lolos yakin saya nggak bakal juara. Oke. Jadi pertama menghasilkan produk ataupun aplikasi ya, produk fisik atau aplikasi. Kedua harus punya peluang paten, jadi ada inovasinya. Ketiga aspek manfaatnya. Clear ya sampai sini? Punya temennya nih yang baru lahir kemarin namanya KI. Sama menghasilkan produk atau aplikasi. Bedanya aplikasi atau produk ini sudah siap untuk produksi massal. Kebayang nggak? Kalau yang tadi berarti apa Kak? Kalau yang KC? Kalau yang KC itu boleh prototype. Oke, sampai sini clear? Kalau KC boleh prototype, tapi kalau KI itu nggak boleh. KI itu tuh harus siap produksi massal. Oke? Keterbaruannya sama, harus ada keterbaruan dan ada manfaatnya. Saya punya contoh, sama-sama di hidroponik. Sama-sama di hidroponik, yang satu buat robot, buat nanam tanaman di pot hidroponik, yang satu buat kontrol, Symphony itu buat kontrol IoT untuk
pengadaan air, pengadaan misalnya natriumnya, suhunya, kelembabannya. Nah, itu sama-sama hidroponik. Oke? Nah, tapi itu beda. Yang nanam itu tadi robot tadi masuknya ke KC dan dapat medali emas. Yang tadi pengontrol itu tuh masuknya ke KI dan itu dapat medali, dan itu nggak dapat medali ya, itu nggak dapat medali PKM KI. Jadi pertanyaan adalah bedanya apakah kalau KC sama KI? Bedanya adalah satu boleh prototipe, satu itu produksi siap massal. Nah, satu lagi, kalau sama-sama bikin robot buat nanam, bedanya nih ya, kalau yang KC kita nggak kasih tahu itu buat nanam di mana hidroponiknya, tapi kalau di KI itu lebih spesifik. Oh, ini buat nanamnya di misalnya hidroponik yang terapung, ya, yang di air misalnya, atau yang di mana, jadi spesifik. Jadi clear ya, kalau KC itu boleh prototipe, tapi kalau KI itu harus produk jadi dan siap produksi massal. Tapi saya kasih tahu, saya tidak pernah mendapati jenis PKM KC yang dapat juara itu hanya prototipe. Semua para medalis PKM KC adalah semua produk yang sudah teruji, terbukti bahwa dia siap bekerja. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya ke saya, apa bedanya KC sama KI? No, tidak ada bedanya kalau saya. Kalau saya tidak ada. Jadi kalau teman-teman punya ide KC membuat suatu barang, produk atau aplikasi, ya satu masuk skema KC, saya langsung minta udah buat KI-nya aja sekalian. Atau punya ide KI, udah buat aja KC-nya sekalian. Karena apa? Karena body atau komponen di setiap proposal PKM KC dan KI masing-masing itu sama. Bab satunya pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3-nya tahap pelaksanaan. Dan bab lainnya itu sama. Jadi kalau punya PKM KC, ya langsung bikin juga PKM KI jika kuotanya masih ada dari IPB internasional. Tapi kuotanya tidak ada karena dibatasi, ya harus pintar pilih-pilih mana yang paling berpeluang. Oke? Untuk KC sama KI, ada yang mau tanya dulu nggak? Raise hand, silahkan. Kalau nggak ada, saya next. Untuk KC sama KI ini, membuat barang atau produk, ya, atau aplikasi, terserah. Yang penting punya manfaat, ada keterbaruannya. Oke? Oke, ada yang tanya? 5, 4, 3, 2. Oke. Jadi, kalau tadi dibuat aplikasi, itu bisa masuk KC sama KI nggak? Kalau tadi kita mau buat aplikasi, bisa masuk KC sama KI nggak? Atau salah satunya doang? Atau bisa dua-duanya? Siapa yang berani dijawab? Oke. Bisa, oke ya. Muhammad Nova bisa masuk dua-duanya deh ya. Oke, clear. Kita lanjut. Ini adalah beberapa contoh. Ini dari Unsri, Areo Majas, untuk ngitung gizi, kadar gizi, itu masuk ke PIMNAS tapi nggak dapat medali. Kalau yang ini dari anak kampus kami, yaitu mendeteksi stres dari urin ya, biomarkernya ada yang berubah. Ya, jadi itu dapat medali emas waktu tahun 2020. Kita masuk PKM 2, ya, sistemnya eksakta dan sosial humaniora. Kata kuncinya, kalau tadi menghasilkan produk atau barang, ya, atau misalnya aplikasi, kalau ini menghasilkan data. Jadi tinggal teman-teman itu, Bapak Ibu itu, ujungnya kemana? Ujungnya produk fisik atau prototipe atau aplikasi, atau ke sini atau ke data. Kalau ke data nggak bisa masuk yang sana, masuknya ke PKM riset. Oke, jadi ujungnya data nih yang dihasilin. Nah, bisa juga mengungkap mitos atau fakta. Misalnya nih, kenapa ya kalau saya panas itu saya selalu diberikan misalnya ramuan apa? Kalau ditanya, kenapa saya diberikan ramuan ini? Kan nggak tahu, ini turun-temurun aja kata orang tua. Nah, teman-teman menganalisa itu tuh ada apanya dan terbukti bahwa itu tuh fakta atau mitos, itu bisa masuk PKM riset eksakta. Atau misalnya di daerah teman-teman ada suatu kepercayaan tertentu, tapi nanya nih, kenapa nih ini kalau kita mau nikah atau apa dihitung-hitung. Nah, mereka nggak tahu, rupanya ada sambungannya nih kalau kita telaah, itu ada etnoastronomi, ilmu perbintangan yang masuk ke sana. Nah, jika itu terbukti ilmiah, itu bisa mengungkap mitos atau fakta, dan itu bisa masuk PKM riset sosial humaniora. Namun saya garis bawahi di sini, ketika masuk ke ini RE dan RSH, ya, menghasilkan data, yang sering kelupaan adalah data yang dihasilkan sebisa mungkin aplikatif, sebisa mungkin terasa di hilirnya. Ya, semakin bisa terasa semakin baik. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa
harus kayak gitu ya, karena yang juara tuh kayak gitu, yang langsung terasa gitu, datanya itu langsung terasa. Ini yang harus di garis bawah ya. Ini pembangunan virtual lab. Jadi dia buat ngecek untuk BUMDes aplikasinya itu udah tepat atau belum. Jadi mereka tuh buat aplikasi, mereka cek ke BUMDes, beberapa BUMDes, aplikasi mereka itu udah teruji baik atau enggak ya untuk menganalisa atau pendataan. Oh sudah baik, ya udah didapatnya kan data ya. Padahal mereka kan membuat produk juga yaitu aplikasi mereka, tapi mereka nggak highlight itu. Yang mereka highlight adalah di aplikasi itu mereka menyematkan beberapa metodenya itu sudah tepat atau belum. Dan itu masuk PKM Riset Sosial Humaniora. Kalau yang kanan RE ini satu-satunya dari Politeknik yang dapat medali emas. Ya, jadi bagaimana caranya mereduksi beban dari 5G yang nanti kita punya itu tuh bisa nggak terlalu berat gitu diterima sama kita punya hardware gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ditanya perbedaannya apa, ya kalau PKM Riset Eksakta itu lebih ke eksak, dia ke lab basah. Kalau misalnya PKM Rasa itu bisa ke sosial, ekonomi, masyarakat, politik itu bisa, ya. Atau misalnya teman-teman ada nih yang dapat yang ke Pimnas itu menganalisa hubungan antara santet dan juga politik. Serius itu ada. Itu masuk ke Pimnas, unik ya. Jadi mereka benar nggak sih yang mereka itu pakai kayak ginian itu atau misalnya pakai dukun kayak gini tuh bagus nggak gitu di akhirnya di endingnya ketika pilkada. Nah itu ada. Oke. Nah contoh lainnya riset sosial humaniora adalah ini bagaimana para residivis itu begal itu kenapa balik lagi? Oh karena di treatmentnya itu hanya treatment fisik atau keahlian. Nah, kampus ini mahasiswanya itu mencari kenapa mereka bisa balik lagi. Oh, rupanya ada faktor agama yang emosional itu nggak tersentuh sama para residivis ini. Sehingga mereka mengajukan suatu metode baru, bukan hanya treatment keahlian, tapi juga treatment tentang yang ada hubungannya dengan agama, yaitu kerohani mereka. Ya, sehingga diharapkan tidak balik lagi. Atau ada kita mengecek suatu kandungan dari suatu bahan, itu ada senyawa apanya yang bisa terbukti untuk bermanfaat terhadap suatu penyakit tertentu. Itu masuk riset eksakta. Oke, di sini dulu. Riset eksakta dan sosial humaniora apakah sudah clear? Apakah sudah clear? Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya tunggu 5 detik. Bapak Ibu dosen mangga atau mahasiswa silakan. Ada yang mahasiswa? 3 2 Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke PKM gagasan tertulis. PKM gagasan tertulis adalah PKM, salah satu PKM yang tidak dikerjakan. Jadi teman-teman hanya mengusulkan suatu ide, tapi tidak dikerjakan. Ya. Jadi kalau misalnya dapat pendanaan, tugas teman-teman itu nanti langsung ke Pimnas nih. Ini nggak ada monefnya, itu nggak ada PKP2-nya. Jadi langsung ke Pimnas. Jadi nanti dikasih tahu dari misalnya semua yang ngusulin PKM gagasan tertulis itu nanti diambil yang didanainya berapa. Misalnya yang didanai 1.000. Nah, nanti dari 1.000 itu yang masuk ke Pimnasnya cuma 20-an ya. Cuma 20 sampai 22. Oke, kata kuncinya apa? Kata kuncinya untuk PKM gagasan tulis itu adalah PKM kalau yang dikerjakan itu nggak bisa beres dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau PKM ini, ide teman-teman ini dikerjakan, itu nggak bisa beres 5 tahun. Benar nggak? Tapi tetap realistis. Jadi bisa direalisasikan, tapi nggak bisa beres 5 tahun. Ya. Nah, temannya itu PKM GFK. Ya, temannya PKM GT itu PKM GFK. Bedanya apa? Kalau GT nanti ujungnya itu nggak dikerjakan, tapi teman-teman tuh langsung ke Pimnas. Kalau GFK itu kalau didanai, teman-teman nanti ngebuat video. Sama, kalau didanai, ini nggak bisa beres dalam waktu 5 tahun. Jadi didanainya itu hanya untuk membuat video. Hanya untuk membuat video tentang ide yang teman-teman bawa. Ya, di proposal. Nah, bedanya GT sama GFK apa? Kok sama-sama apa namanya nggak bisa beres dalam 5 tahun? Ini salah satu contohnya ya. Contohnya itu kita buat jembatan nih. Ini kan GT ya, buat jembatan yang menghubungkan satu daerah yang terisolasi dengan daerah yang lain. Oke, buat jembatan dan daerah tersebut itu minim tentang energi. Ya, dibuat jembatan itu ada sel suryanya. Ini solutif sekali dan ini masuk dapat medali emas PKM tahun 2020. Pertanyaannya adalah kalau ini didanai, ini bisa direalisasikan nggak sama mahasiswanya? Enggak. Kalau ini didanai, ini bisa beres dalam waktu 5 tahun? Nggak, kemungkinan enggak, karena misalnya pulaunya terlalu jauh gitu. Kita punya SIAM. SIAM ini masuk GFK. Ini dari Universitas Lampung dan dapat medali emas. SIAM ini membuat sistem yang termonitor
Ya, dari setiap daerah itu punya ikan endemiknya apa, lalu bisa tumbuhannya apa. Jadi sistemnya siklus. Dari kotoran itu jadi makanan tumbuhan, dari tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang buat manusia ya. Jadi dia bolak-balik. Ya, dan ini terkontrol. Jadi ngasih pakan atau apanya itu terkontrol. Oh, tahu nih ikannya lagi lapar jadi dikasih pakan gitu otomatis. Nah, ini nggak bisa beres dalam waktu cepat. Makanya dia masuk PKM GFK. Pertanyaannya adalah, apakah GT di jembatan bisa masuk GFK dan Siam itu bisa masuk ke GT? Bisa. Tergantung kita. Makanya ketika teman-teman itu punya GT sama GFK, ya salah satunya, dan masih ada kuota, saran saya masuk GT-nya juga, GFK-nya juga. Sama seperti tadi saya sarankan ketika masuk KC, masuk juga KI-nya. Oke? Jadi karena tidak ada perbedaannya, semuanya dikerjakan 5 tahun. Nah, yang jadi concern perbedaannya itu cakupan permasalahan. Jadi kalau GT itu saya sampaikan GT itu keluarga. Ya, jadi cakupannya itu luas, semuanya itu bisa di-cover. Tapi kalau GFK itu tuh anggota keluarga. Kebayang nggak sih? Lebih kecil. Jadi kalau GFK itu yang hanya dibahas adalah SDGs dan isu nasional. Di luar itu enggak. Tapi kalau GT semuanya dibahas termasuk SDGs dan isu nasional. Ya, jadi cakupannya lebih luas. Jadi ketika teman-teman ada suatu permasalahan yang bisa diberikan solusinya dan permasalahan itu masalah SDGs, ya bisa masuk ke GT dan juga GFK. Ada yang mau bertanya untuk GT atau GFK? Silakan. Oke. Izin bertanya, jika tidak diselesaikan meski lebih dari 5 tahun, jika tidak diselesaikan meski lebih dari 5 tahun, apa manfaat yang didapat ataupun output yang diperoleh bila melakukan? Ini maksudnya gimana? Jika tidak diselesaikan meski lebih dari 5 tahun, boleh diperjelas nggak, Bu Merta Jelima? Baik, izin masuk, Kak. Ya. Tadi Kak Ubay, Ya, gimana, jadi Kak Bu? Ubay berkata jika PKM GT atau PKM GFK itu ada yang tidak diselesaikan lebih dari 5 tahun. Nah, itu apakah apa yang diperoleh oleh yang melakukan PKM ataupun ketika masuk PIMNAS itu apa yang mereka dapat gitu, Kak? Kan ketika kita melakukan PKM pasti ada manfaatnya gitu, ada tujuannya gitu. Sebenarnya apa sih, Kak, tujuan atau manfaatnya gitu? Oke. Baik, kalau PKM 5 bidang yang didanai termasuk, saya bicaranya nggak 5 bidang ya, karena udah ada KI, jadi 6 bidang termasuk KI. Itu kalau didanai, itu kan harus mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dikonsep di proposal, ya, membuat suatu produk atau apa, ya nggak? Dan itu nanti diujikan ya, ada hasilnya. Nah, kalau GT ini kalau didanai, itu nanti tinggal diputusin nih, didanainya itu dia ke PIMNAS atau enggak. Kalau dia nggak ke PIMNAS, berarti ya udah didanai aja dan nggak ada pelaporan penggunaan dana. Jadi ya saya cuma ngajuin ide untuk membuat solusi tentang permasalahan yang luas, dan ini idenya dimasukin ke GT, tergantung tinggal nunggu saya masuk ke PIMNAS atau enggak. Di dananya saya itu masuk ke PIMNAS atau enggak. Jadi ada 2 kategori dulu GT itu, satu didanai, satu enggak. Ya. Nah, kalau didanai itu nanti ada 2 lagi, satu masuk ke PIMNAS, satu enggak. Jadi nggak ada ngapa-ngapain. Nah, ketika dinyatakan lolos ke PIMNAS, tugas tim yang 20-22 tim seluruh Indonesia, PKM GT yang terpilih, ini harus membuat suatu presentasi. Ya, suatu presentasi yang mempresentasikan proposal mereka yang dibuat. Jadi idenya itu harus tersampaikan dalam bentuk presentasi. Jadi itu. Nanti dapat medali juga. Ya, jadi ini PKM yang tidak dikerjakan, hanya kita buat sharing aja, buat presentasinya gitu, ya, Ibu Merta, untuk PKM GT. Kalau GFK baru tahun lalu GFK itu dituntut untuk dikerjakan. Tadinya GFK tuh sama kayak GT nasibnya. Bedanya kalau GT di awal itu dibuat proposal, GFK itu dari awal udah dibuat video. Ya, selain proposal tuh dia diminta video juga. Karena itu tuh waktu di awal ada tahun 2019, GFK itu dituntut untuk mahasiswa yang senang YouTuber atau sekarang tuh lagi pada YouTube lah. Jadi dibuatnya video. Nah, di tahun 2021 agak bergeser nih. GFK-nya itu di awal itu tidak diminta buat video, tapi GFK-nya itu di awal itu hanya buat proposal. Tapi proposalnya dituntutnya lebih. Yang tadinya cuma beberapa halaman, sekarang dituntutnya itu ada skenarionya yang menjelaskan detail, tapi nggak dibuat filmnya, nggak kayak awal. Kalau awal kan GFK dibuat film, tapi proposalnya minim. Tapi tahun 2021 itu proposalnya dibuatnya maksimal, ada skenario macam-macam, tapi nggak dibuat filmnya.
Nah, baru dibuat film ketika dinyatakan didanai. Jadi GFK juga sama, ada yang nggak didanai. Nah, yang didanainya ini dari GFK itu nanti akan bertanding di PKP 2 atau Monef, ya Monef Dikti ya, kalau zamannya Bu Delima sama saya kan namanya Monef Dikti atau Monef eksternal ya. Nah, itu nanti diadu semua PKM GFK yang didanai dan nanti dipilih 20 sampai 22 yang lolos ke PIMNAS. Itu ngapain lagi? Itu tinggal presentasi lagi gitu, sama nunjukin video yang sudah dibuat dari pendanaan yang diberikan gitu. Bu Merta, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas Kak, terima kasih. Yang teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau Bapak Ibu dosen yang lain? Enggak, cukup. Kalau bertanya emang enggak ya, jangan sungkan. Oke, lanjut kita masuk ya ke PKM. Oke, nah ini saya mau sampaikan nih, penerapan virtual small ini dia itu PKM GFK dan dapat medali emas. Jadi ini kata kunci terakhir. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman memilih GT sama GFK, itu tuh kalau sama-sama bagus manfaatnya, nanti yang ujungnya dilihat itu adalah ini duitnya gede nggak kalau dikeluarin. Semakin Bapak Ibu dan teman-teman bisa nekan, kira-kira kalau ini direalisasikan itu dananya nggak terlalu besar, itu semakin berpeluang untuk dapat juara. Untuk juara loh ya. Jadi, karena apa? Karena ide-ide PKM GT sama GFK itu seperti membuat misalnya kawasan industri seperti apa, atau misalnya pulau yang hemat energi atau apa, itu kan biayanya besar sekali. Tapi kalau disandingkan dengan ini, ya ini bakalan menang, karena biayanya jauh lebih murah. Oke? Jadi, nanti kalau punya ide itu, kalau mau menang, harus dipikirin masalah biaya. Ya, harus dibikin masalah biaya. Dan berkaca sama tim kami, jangan membuat PKM GT sama GFK itu sesuatu yang eksidensial. Misalnya gini, ini baru bisa beroperasi atau bekerja ketika suatu tertentu saja. Tapi memang harus bekerja terus. Misalnya, kami nih pernah nih membuat suatu sistem kereta cepat, tapi bahan bakarnya itu pakai udus gembel. Ya, keren kan idenya? Itu masuk ke PIMNAS loh, masuk ke PIMNAS. Tapi nggak dapat juara, karena ditanya, kalau nggak ada gempa, itu keretanya ngapain? Diem aja. Nah, itu mubazir. Kebayang nggak sih? Jadi, jangan buat yang seperti itu. Kami sudah punya nih pengalamannya. Jangan buat yang seperti itu. Buat misalnya, kalau misalnya kejadian eksidensial itu nggak terjadi, ide ini tuh bisa dibuat untuk apa? Atau bisa diaplikasikan untuk apa di luarnya. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke PKM PM dan PKM PI. Ini adalah dua PKM yang punya mitra. Yang kalau dikerjakan itu harus ada mitranya. Nah, bedanya kalau PM itu mitranya non-profit, kalau PI berprofit. Oke? Kalau guru tuh PI berprofit. Anak sekolah PM non-profit. Oke? Kalau misalnya Karang Taruna PM non-profit. Kalau anak jalanan PM non-profit. Kalau petani PI berprofit. Itu aja bedanya. Semuanya sama, bottom up. Itu masalah bottom up itu apa? Jadi gini, ini bottom up itu masalah di latar belakang ya. Banyak mahasiswa seluruh Indonesia itu tahu ada suatu masalah yang umum. Misalnya nih, kenapa ya di daerah tersebut itu para petaninya, kita bicara PI misalnya, para petaninya itu mereka kesulitan untuk nggak bisa membuat suatu garam yang masuk standar industri. Itu kan di atas 99%, dan masyarakat petani biasa itu nggak bisa. Jadi nggak pernah bisa masuk garam industri, padahal garam industri itu nilainya jauh lebih mahal. Nah, tahu nih konsep permasalahan umumnya itu. Yang dilakukan sama anak-anak adalah anak-anak tersebut tahu solusinya, dan itu tinggal cari desanya mana. Kebayang nggak sih? Petaninya mana nih yang kira-kira mau nerapin metode yang dibawa. Jadi itu yang dikonsep di latar belakang. Apakah itu betul? Tidak, itu tidak betul ya cara berpikirnya. Lalu yang betul seperti apa? Yang betul seperti ini cara berpikirnya, padahal sama konsep idenya untuk membuat suatu garam itu jadi masuk level industri. Tapi yang disampaikan di latar belakang itu nggak kayak tadi. Yang kita sudah tahu metodenya, kita cari, nggak gitu. Tapi kita pendekatannya adalah kami punya mitra kami itu petani, sayang itu mereka terkendala untuk membuat garam industri. Kebayang nggak sih? Jadi kayaknya tuh mitranya yang cerita gitu. Ya, jadi yang sering kelupaan sama masyarakat, sama mahasiswa seluruh Indonesia adalah mereka itu mengcover bahwa mendikte ini loh permasalahan kamu dan kamu ini solusinya. Kebayang nggak? Itu yang salah. Yang benar itu adalah merekanya itu seakan-akan cerita mereka punya masalah, ya, dan kita tuh cari solusi terbaiknya bareng.
Kebayang nggak sih? Yang paling tepat tuh bareng. Jadi gini, nah kita udah masuk ke bottom up. Jadi mitra itu seakan-akan cerita, oh saya punya permasalahan bla 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 bla, tapi setelah dianalisa permasalahan mitra yang paling urgent tuh X misalnya. Lalu solusinya itu kan biasanya langsung nih, oh solusi dari kampus itu yang paling tepat seperti ini. Sepengetahuan kami kayak gini. Nah, yang dibawa oleh teman-teman itu nggak boleh kayak gitu. Bahasanya gini ya, mitra kami, kenapa kami menggunakan metode Y? Karena mitra kami itu punya kelebihannya di sini, kelemahannya di sini. Jadi kalau ditanya kenapa menggunakan aplikasi, oh karena mitra kami itu sudah biasa belanja online, kebayang nggak sih? Jadi HP, smartphone itu udah biasa. Tapi kalau ditanya kenapa sudah di era yang sangat maju ini, kenapa masih metodenya tuh konvensional? Oh karena mitra kami itu kenapa nggak pakai aplikasi gitu? Ditanya sama jurinya. Makanya dijelasin ketika di judul itu, ketika di proposal disampaikan, mitra kami walaupun mereka itu sekarang zaman itu sudah maju, mitra kami itu masih pakai HP-nya tuh cuma SMS sama telepon doang. Kebayang nggak sih? Jadi nggak masuk. Jadi setelah bottom up, Bapak, Ibu, serta teman-teman itu harus memilah atau harus mendeskripsikan apa kelebihan dan juga kekurangan mitra. Sehingga kelebihan-kekurangan ini cocok buat solusi teman-teman. Udah itu. Yang itu yang sering kelupaan, yang nggak ada. Oke. Nah, dan yang sering nggak ada juga adalah bagaimana memastikan bahwa kegiatan yang Bapak, Ibu, serta adik-adik lakukan itu tetap berjalan walaupun tim tersebut itu tidak ada lagi di mitra, tidak ada lagi mendampingi. Nah, itu masuknya di bab 3. Nanti masuk bab 3 poin berapa? Namanya menjaga untuk sustainable. Jadi misalnya kita buat kepanitiaan, kita buat duta apa, kita buat lomba apa tiap tahunnya, atau kita buat agen apa. Tujuannya apa? Untuk pembuatan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ini tetap berjalan walaupun kita nggak ada, dan itu yang sering kelupaan. Ya, sering kelupaan sama setiap mahasiswa untuk dibuat di proposal. Oke, ini kata kuncinya sama semuanya, bedanya profit sama non profit tadi saya udah jelasin. Nah, ini saya bahas nih ya. Kenapa digunakan? Kenapa sekolah di Makassar ini Unhas 2020 dapat medali emas? Ini anak-anaknya jarang sikat gigi, adik-adik. Jarang sikat gigi. Bagaimana supaya mereka gemar sikat gigi? Nah, mereka memberikan tentang komik, kebayang nggak sih? Nah, tapi komiknya bentuknya digital. Tapi komiknya itu bentuknya digital, ketika di-scan, itu tuh nanti keluar AR-nya, augmented reality-nya. Kenapa solusi ini yang paling tepat? Karena menurut mereka semua siswanya itu udah megang HP. Kebayang nggak? Semua siswanya udah megang HP di sekolah. Nah, dan anak-anaknya itu literasinya rendah, mereka itu lebih suka gambar, makanya ide ini paling tepat. Oke? Nah, kalau ini mudah sekali. Bunga telang dikeringinya itu pakai matahari. Nah, ini cuman buat oven coba. Ovennya itu ada panasnya sama ada pengambil udaranya. Ini dapat medali emas karena bikin oven sesederhana ini semua orang juga bisa gunakan kan ya, UMKM-nya. Nah, jadi kita lihat kelebihan kekurangan mitra itu di mana. Oke, di situ. Jadi ini perbedaannya hanya non-profit sama berprofit. Selain itu tidak ada. Oke, ini juga contohnya anak residivis ini nggak balik lagi. Mereka itu diajarkan tentang video motivasi. Kenapa pakainya video? Ya karena mereka punya gadget dan juga mereka gemar gitu nonton video. Makanya diberikannya video treatmentnya, bukan buku bacaan atau buku pop-up, enggak gitu. Ya, jadi dilihat mana yang paling tepat dari kelebihan sama kekurangan mitra. Dari sini PKM-PM sama PKM-PI, ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? PM sama PI? Cukup? Oke, lanjut ya. Kita masuk kewirausahaan. Kewirausahaan adalah PKM yang paling diminati senasional. Jadi kewirausahaan di PKM itu agak berbeda dengan lomba-lomba kewirausahaan di lomba lain ya. Jadi yang dicari itu bukan masalah profitnya, bukan. Tapi apakah usaha Bapak, Ibu, atau teman-teman yang dibawa di proposal itu berbasis iptek atau enggak. Contohnya gini, jangan sampaikan bahwa ada banyak limbah sukun di daerah Bapak, Ibu, atau teman-teman. Sehingga dibuatnya brownies X misalnya. Nggak gitu cara berpikirnya. Karena kalau berpikir seperti itu, berpikirnya dari limbah itu baik.
Cuman kalau itu yang jadi latar belakang, itu nggak baik, itu kurang tepat, itu kurang bagus. Karena kalau masalah limbah doang jadiin sesuatu, itu ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Oke? Nah, tapi disampaikannya adalah sukun itu mengandung apa yang tinggi, gizi apa yang tinggi, vitamin apa yang tinggi, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh orang apa atau untuk meningkatkan apa. Kebayang nggak? Jadi yang dibawa itunya di latar belakang tuh, bukan masalah limbahnya. Nah, limbahnya bisa dibawa sebagai supporting bahwa si sukun atau usaha sukun, bolus sukun ini itu sustainable, ya kan, dengan pasokan yang melimpah. Nah, jadi di situ ya latar belakangnya. Jadi berbasis IPTEX dulu. Kedua, jantungnya PKM Kewirausahaan adalah berprofit. Ya, jadi di sini adalah sustainable-nya analisa keuangan. Ya, jadi di teman-teman, Bapak Ibu, di bab 2-nya itu harus didetailkan analisa keuangannya. Dari mulai harga pokok produksinya, harga jualnya, BEP-nya, NPV-nya, IRR-nya misalnya, dan cash flow selama setahun ke depan. Itu masuk di bab 2. Oke, lalu manfaat. Contoh ini ya, ini menarik. Apa yang mereka gembar-gemborkan di ubi ungu dan rumput laut, itu adanya serat. Kalau saya tanya, ya, serat itu kalau stigma serat di Bapak Ibu serta adik-adik itu tuh masuknya untuk apa? Serat itu biasanya ke apa sih? Manfaatnya ke apa? Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang banyak serat itu biasanya kemana arahnya? Yang terpikir. Ada yang bisa bantu saya jawab? Kalau serat nih, kita harus banyak makan serat supaya ada yang bisa bantu saya jawab? Yang terpikir apa Bapak Ibu sama teman-teman? Oke, pencernaan lancar. Oke, semuanya sama ya. Semuanya sama. Tapi uniknya, anak IPB yang kemarin dapat medali emas dengan tema rubinya, minumannya, itu nggak ngambil serat buat pencernaan, enggak. Tapi seratnya digunakan untuk tadi pencegah kanker kolorektal atau kanker usus. Jadi ketika teman-teman menciptakan suatu produk yang itu punya banyak manfaat, tolong dipilah manfaat apa yang paling unik. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya ruby, minuman serbuk instan tinggi serat berbasis rumput laut sorghum dan ubi jalar ungu sebagai pelancar pencernaan. Ya enggak? Dibandingin sama ini, mana yang lebih kelihatan baik? Yang lebih menarik mana? Ya ini jelas. Manfaatnya kelihatan lebih ini ya, lebih beda daripada biasanya. Itu yang teman-teman atau Bapak Ibu harus coba gali lagi. Kira-kira kita harus ngambil manfaat yang mana dari sekian banyak manfaat produk yang kita bisa tawarkan. Oke, lanjut ya. Oke, ini buat media pembelajaran bahasa Inggris ya, berbasis IPTEX. IPTEX-nya ada apa? Ini banyak sekali IPTEX-nya. Ya, ini dia ada 3 metode dia ada 3 gaya belajar. Dia bisa dari membaca, mendengar sama menulis ya. Bahasa Inggrisnya semuanya ada. Ya, speaking, reading sama writing. Metode pembelajarannya melihat, mendengar, praktek, satu lagi apa ya? Itu semuanya ada jadi sini. Jadi mereka makanya dapat medali emas kemarin. Jadi ada konsep IPTEX yang dibawa. Atau misalnya kalau misalnya membuat aplikasi juga bisa. Aplikasinya. Jadi kalau teman-teman ITS 2020 mau bikin usaha laundry, bukan bikin usaha laundry-nya enggak, tapi mereka itu membuat suatu aplikasi yang menaungi usaha-usaha laundry supaya mendapatkan market yang jauh lebih luas, ya, yang punya SOP yang betul gitu. Nah, itu masuk tuh dan dapat medali emas. Atau kita itu tahun 2016 dengan ngebuat.com, DIY pertama, website DIY pertama berbahasa Indonesia itu budaya dapat medali emas hanya membuat website. Oke, jadi yang paling penting adalah di IPTEX kebermanfaatan dan sustainable peluang komersilnya ya, itu untuk PKM kewirausahaan. Nah, PKM AI adalah PKM yang tidak dikerjakan karena sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi kata kunci PKM AI itu adalah sudah dikerjakan. Jadi kalau tadi ada yang jawab adalah kalau kita untuk meneliti sesuatu yang temanya kependidikan atau apa, iya, tapi harus sudah dikerjakan. Dan ini adalah satu-satunya PKM yang tidak ke PIMNAS sayangnya, jadi nggak dapat medali, hanya didanai. Oke. Dari semuanya, tadi ada yang dibahas, semua sudah dibahas jenis PKM, ada yang mau bertanya dulu?
Ada yang kelewat mungkin, atau ada yang mau bertanya tentang jenis PKM apa yang masih bingung? Silakan. Raise hand, boleh? Ada? Nggak ada? Clear semua? Oke. Agar melancarkan, oke, ya Mangga, Reva. Reva mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya? Reva, bisa dengar? Iya, silakan, Dek. Bisa open mic aja, Dek. Langsung, Dek. Oke, langsung open mic. Ya, terima kasih. Apa maksudnya PKMAI ya? Itu apapun yang sudah selesai dilakukan ya, Pak, atau Yes. yang sudah digunakan. Nah, maksudnya itu kita itu ngapain aja kalau jika halnya itu sudah dilakukan ya. Ya. Nah, itu kita itu yang melakukan PKM-nya itu seperti ngapain aja, Pak? Ngapain gitu ya? Kan udah dilakuin. Ya kan ya? Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi nggak ngapa-ngapain ya, Pak? Betul, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ade kan udah ngerjain. Ya, Ade udah ngerjain misalnya penelitian kecil atau proyek independen sendiri yang menghasilkan data atau kegiatan. Itu hasilnya tinggal dibuat suatu tulisan yang berformat PKMAI. Itu diajukan ke PKMAI. Dan tinggal nunggu tulisan adik yang sudah dibuat berformat PKMAI tadi didanai atau enggak. Udah di situ saja. Dan setelah didanai 3 juta, adik nggak dituntut buat ngapa-ngapain. Nggak ada. Dan juga pelaporan keuangannya juga nggak dituntut. Jadi adik udah dapat 3 juta selesai. Ya udah segitu aja. Oke? Oke. Jadi seperti pekerjaan gitu, Pak. Jadi apa, sorry? Seperti pekerjaan gitu. Iya, pekerjaannya kan sudah. Kita tinggal buat tulisan dari pekerjaan tersebut. Iya. Oke. Ya. Nah, kalau adik tanya, Reva tanya, saya bisa mengajukan berapa kegiatan PKMAI, tidak terbatas. Dan bisa berapa didanai, tidak terbatas juga. Jadi kalau kamu punya banyak kegiatan yang sudah bisa dibuat, ya kamu tinggal buat tulisan PKMAI, nanti kamu bisa didanai banyak gitu. Oke, tapi kalau nggak salah untuk klaster 5 itu cuma 10 ya PKMAI-nya kalau nggak salah sekampus itu. Kalau nggak salah ya, nanti saya coba cek lagi atau saya tolong dikoreksi. Gitu ya Reva ya. Jadi nggak ngerjain apa-apa, cuma pelaporan Reva. Oke, ada lagi mau bertanya silakan. Terima kasih ya Pak. Cukup ya? Oke, Ya. ada nggak yang punya pemikiran bahwa ide-ide yang tadi saya sebutkan itu kira-kira susah gitu? Nggak masuk gitu, nggak bisa dikerjain gitu. Kalau enggak, saya punya beberapa beberapa alternatif atau beberapa contoh. Ini buat bonekanya ada barcode-nya di-scan, itu nanti menunjukkan beberapa destinasi di Indonesia. Itu 2019 dapat medali emas dari UGM. Ya, gampang toh? Ya, ini pariwisata. Yang tikel, tempat makan, tempat minum kita yang volumenya besar, itu mereka menciptakan suatu produk yang volumenya bisa diperkecil. Tahu ini nggak? Kita kalau lihat bintang, kalau di rumah itu pakai teleskop atau teropong ya namanya ya? Lupa saya. Namanya apa ya? Teleskop atau teropong ya? Bisa bantu saya nggak? Kalau mau lihat bintang atau bulan gitu dari bumi itu kita kalau di rumah bukan di planetarium. Itu pakai teleskop atau pakai teropong? Teleskop, oke. Thank you, Vena. Pakai teleskop ya. Nah, pertanyaannya tahu kan, kalau teleskop itu bisa dipanjangin, bisa dipendekin ya nggak? Nah, konsep seperti itu dipakai di tumbler mereka. Jadi tumbler mereka itu bisa diperkecil sampai 3 kali lipat. Kebayang nggak sih? Jadi itu kan membuat volumenya itu jauh lebih ringkas. Itu dapat medali kemarin, tapi nggak emas ya. Perak atau perunggu saya lupa. Oke, ini membuat suatu peternakan lebah untuk lebah madu tanpa sengat ya untuk desa Banaran. Ini di ibu-ibu rumah tangganya itu dapat medali emas. Oke, PKM pengabdian masyarakat.
Ini PI-nya kami tahun 2021 itu dapat medali emas PI-nya. Teman-teman atau Bapak Ibu tahu ini soket, atau orang kalau misalnya tidak punya kaki itu harus pakai soket buat penyangganya, buat kaki palsunya. Soket itu bentuknya compact atau tidak bisa berubah, ya. Nah, karena bentuknya nggak bisa berubah, kenapa? Karena memang pertama kali bikin soket itu diukur lingkarnya. Nah, sayangnya paling cepat 2 bulan setelah pemakaian itu tuh mereka mulai nggak nyaman si konsumen. Konsumen itu mulai nggak nyaman. Karena apa? Karena ukuran pahanya yang membesar atau mengecil. Oke? Nah, solusinya seperti apa? Solusinya itu yang dari kami tinggal dibelah aja soketnya, dikasih sabuk. Tahu konsep sepatu yang ada talinya nggak? Sepatu yang ada talinya tahu? Itu kan bisa diperkecil, bisa direnggangin kan ya? Nah, itu konsep yang kami bawa di soket ini dan kami dapat medali emas kemarin. Oke, ini mengajarin gizi ke anak berkebutuhan khusus. Yang ini untuk mengepres kolang-kaling sehingga kolang-kalingnya itu yang tadinya dipukul-pukul atau manual itu masukin ke belakang si sepedanya itu digiling langsungnya di hotel aja jadi nanti pipih. Ini mudah sekali PKMPM-nya, membuat gerakan pakai masker, sedar saat hidung. Jadi ke siapa? Jadi tahu ibu-ibu atau nenek-nenek yang nyanting biasanya, itu kan menghirup zat kimia ya di cantingnya ya. Itu kan sangat berpotensi besar sekali untuk rusaknya paru-paru mereka. Nah, anak-anak UGM itu tahun 2011, 19 itu sosialisasiin mereka harus pakai masker gitu si ibu-ibunya. Udah itu gitu doang deh dapat medali emas. Ya, sederhana ya, tapi powerful sekali. Nih, ini kami 2016. Jadi kalau orang tunanetra itu bacaannya itu dari buku Braille biasanya. Nah, itu adanya Al-Quran dan sedikit sekali buku-buku tuh yang Braille, apalagi buku-buku novel. Nah, anak-anak kampus saya itu menciptakan suatu aplikasi, bukan aplikasi ya, suatu gerakan. Orang itu ngebacain novel, nanti dimasukin ke suatu aplikasi, nanti itu tuh bisa didengar. Ya, karena apa? Karena kelebihan suatu mitra yang tunanetra itu di indera pendengarannya, kelemahannya di penglihatannya. Makanya dibuatnya audiobook gitu. Buku yang berbentuk suara. Semudah itu dan kami dapat medali emas. Oke. Nah, ini skema PKM menurut saya itu yang paling tengah itu RSA Merasa ketika dikerjakan bisa ke kewirausahaan, Karsa Cipta atau KI. Kalau ada mitranya ke PM atau PI, kalau misalnya nggak bisa diselesaikan 5 tahun itu tuh GTS GFK. Kalau sudah dikerjakan, dibikin laporan aja itu masuk ke AI. Oke, kita masuk ke tidak salah kamar ya. Ini masuk PKM apa kira-kira ada yang bisa bantu saya jawab? Judulnya ini, ada yang bisa bantu saya jawab ini masuk PKM apa? Bapak, Ibu dosen atau adik-adik? Judulnya ini masuk PKM apa? Ayo. Kira-kira masuk PKM apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ini masuk PKM apa? Halo? Oke. Ikomang Aditya mana? Orangnya boleh open mic, Dek. Ya, Pak. Ikomang Aditya ini mahasiswa atau dosen ya? Maaf. Mahasiswa. Oke. Kenapa milihnya ke KI, Dek? Karena karya inovatif. Kenapa? Inovasi mesin penguat. Oke. Tapi kan tadi yang berbentuknya barang bukan hanya KI ya, KC juga bisa, benar nggak, Dek? Iya, betul. Kenapa nggak KC juga menurut Adik? Karena ini inovasi mesin penguat kulit air kelapa otomatis. Karena ini menurut saya kan termasuk dalam karya inovatif. Oh, karena ada kata inovatifnya ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau jawabannya, ini tuh benar ya, di kehidupan nyatanya, dia itu PKMKI dan yang dapat medali emas kemarin. Itu udah benar. Nah, saya ajarin ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman atau Bapak Ibu ada mahasiswa yang mengusul membuat suatu alat atau aplikasi, ya ini bisa masuk PKMKI, kalau kayak gini judulnya, bisa masuk PKMKC, kalau gini judulnya. Tahu perbedaannya? Kelihatan bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Jadi kalau KI itu lebih spesifik, kalau KC itu lebih umum. Kebayang nggak?
Kalau KC itu kita nggak ngasih tahu lagi buat siapanya. Kalau K itu kita kasih tahu, oh untuk yang berbahan dasar kelapa. Bisa dipahami? Ini KI, Bisa, ini bisa. KC. Oke? Apa Reva? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Cuman bilang bisa dipahami. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa masuk PI loh. Kalau kayak gini. Kebayang nggak? Ya. Jadi kita spesifiknya itu ke UMKM-nya, tapi kita nggak sebutin UMKM-nya UMKM apa, ya. Tapi kita sebutin daerahnya. Oke, itu bisa masuk PKMPI, penerapan IPTEX. Ini masuk PKMPM. Kebayang nggak bedanya? Ini PI, solusi UMKM di Desa Belega. Kalau ini PM, ibu-ibu di Desa Bona misalnya. Kebayang nggak? Oke. Ini bisa masuk PKM kewirausahaan. Ini judulnya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi, satu tema teman-teman untuk membuat suatu alat itu tuh banyak banget. Tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Dan semuanya punya peluang. Ya, tergantung kita detailnya di bagian mana. Oke? Nah, kita sudah tahu nih beberapa jenis PKM. Nah, pertanyaannya adalah dari semua jenis PKM tadi itu mana yang paling berpeluang? Ini jumlah proposal yang masuk di PKM tahun kemarin, ya, 5 tahun terakhir, dan kemungkinan nanti di angka 70.000 ya, karena naik terus. Yang paling diminati adalah proposal PKM kewirausahaan. Jadi di kewirausahaan itu, kewirausahaan itu tuh benar-benar perang yang paling ininya, paling gregetnya tuh di sana. Nah, tapi kalau teman-teman tadi punya idenya tadi, ngebuat alat tadi, oke. Oke, kita langsung lanjut ya. Jadi nanti kalau teman-teman kewirausahaan tapi kewirausahaannya adalah idenya tentang alat tadi, itu berpeluang dapat medali. Karena aspeknya kental dan itu unik, ya. Dan itu manfaat. Jadi kalau idenya kayak tadi bikin alat, jangan ragu untuk masuk PKM kewirausahaan. Jauh lebih didanai, jauh lebih berpeluang. Nah, ini kan udah tahu nih, yang paling sepi peminat yang mana? Bisa dibantu di saya, yang sepi peminat yang mana? KI, Pak. Oke, KI ya. KI itu paling sepi karena baru kemarin lahir. Ya, jadi kalau teman-teman punya ide tadi alat, ya masukin ke KI itu paling berpeluang. Oke? Ini potensi didanai dan lolos PIMNAS-nya. Yang paling besar PKM apa? KI ya, yang paling besar tuh PKM KI. Baru lahir kemarin, dari 100 itu 22 didanai. Dari 100 itu tuh 15 masuk PIMNAS. Bayangin coba, itu besar sekali peluangnya. Ya, jadi teman-teman harus jeli. Bapak Ibu harus jeli ketika ada anak dosen menjadi dosen pendamping, anak-anaknya bisa diarahkan mana yang paling berpeluang ya. Oke, ini timeline-nya. Kalau ini timeline kemarin, nah kemungkinan besar PKM tahun ini tuh baru dibuka April, karena ngaret banget, karena ada direktur dan masalah keuangan, jadi kemungkinan baru dibuka paling cepatnya April, jadi masih panjang sekali bagi teman-teman buat persiapan proposal terbaiknya. Kalau ada ide yang bagus, malah ide yang bagusnya itu bisa dimaksimalkan ya. Idenya itu bisa dimaksimalkan untuk beberapa jenis PKM. Gitu. Oke, kita masuk ke tim terbaik. Bagaimana membuat tim terbaik PKM? Kita tahu PKM itu bukan kegiatan atau lomba lari sprint ya, bukan. PKM itu lomba maraton yang panjang, durasinya lama sekali. Maka teman-teman harus punya tim Avenger teman-teman. Isinya apa saja? Isinya pertama itu adalah orang yang punya ide. Ya. Cari orang yang punya ide yang unik, yang beda sama yang lain, ya, yang bisa jeli, lihat kebermanfaatan lain, itu SpongeBob-nya kalian, carilah. Kedua, cari orang yang bisa realisasikan ide tersebut. Ya, cari Doraemon-nya tim kalian yang bisa realisasikan. Jadi kalau kalian punya ide aplikasi, ya cari yang bisa ngoding. Oke? Ketiga, cari Naruto-nya. Cari yang kalau presentasi bisa membuat sesuatu yang sederhana jauh lebih baik. Membuat jangan kebalikannya. Kalau orang yang nggak tepat, itu tuh sesuatu yang baik bisa jadi biasa-biasa aja, deh. Ya.
Jadi tolong cari yang bisa presentasi dengan baik. Oke, cari Naruto di tim kalian. Karena Naruto ini ngebunuh lawannya itu kan cuci otak dulu, Dek. Cuci otak, sadar musuhnya punya masalah, punya salah, ya kan ya? Terus udah deh dibunuh kan ya. Selanjutnya kalian bisa cari paman gober kalian. Karena PKM itu didanai dari pemerintah, kecuali kampus kalian itu punya dana backup atau dana talangan. Ya, berarti paman gobernya itu kampus kalian sendiri, jadi aman udah. Tapi kalau enggak, tolong cari paman gober kalian di tim kalian yang dia kalau kalian diumumkan didanai, kalian bisa langsung kerja. Ya, karena kalau kalian nunggu dari pemerintah itu paling cepat 1 bulan ya. 1 bulan dari pendanaan, 1 bulan dari pengumuman itu baru didanai, itu paling cepat. Kalau teman-teman nggak termasuk di antara 4 tadi, karena PKM itu bisa 5 orang, teman-teman jadilah leadernya. Jadilah leadernya. Teman-teman nggak bisa apa-apa, ya udah cari orang yang bisa punya ide, cari orang yang bisa presentasi, cari orang yang bisa ngelakuin, cari orang yang punya duit. Selesai deh, teman-teman jadi leadernya. Oke, kita masuk ke seleksi 1 bagian 1 administrasi ya. Nggak harus kamu tuh juara nasional atau internasional. Ya, ini kita punya sejarahnya. Mereka itu nggak dapat medali emas kok. Bahkan yang tim Palapa ini lomba IEEE di internasional masuk 3 besar tapi nggak dapat medali di Pimnas. Bukan yang kamu menang lomba bisnis di nasional terus kamu juga bisa pasti masuk ke Pimnas, enggak. Tim ini enggak kok. Tim kampus kami nggak masuk ke Pimnas kok, ya. Walaupun menang lomba nasional. Tim ini masuk TV ya. Dan juga masuk acara TV swasta, masuk berita, ini mereka nggak dapat medali kok. Jadi bukan itu yang dicari. Yang dicari itu adalah pertama, administrasi. Administrasi kalian harus benar dulu. Ya, karena administrasi itu membunuh 60-70% proposal yang masuk setiap tahunnya. Kenapa proposal penting? Karena 100% itu dari proposal, lalu 30% itu ketika kalian masuk ke Pimnas, proposal itu masih dihitung 30%. Jadi buatlah proposal yang baik. Jadi jangan sampai nanti ada kalimat, kenapa presentasi saya bagus, ide saya lebih bagus, kenapa dia yang lolos Pimnas, saya enggak? Ya kemungkinan proposalmu nggak terlalu bagus kemarin, makanya nilainya nggak genap 30%-nya. Ini administrasi yang harus dilihat, nanti kita cek ya. Oke, selain administrasi itu kita ngurus ke judul dan keberulangan ide. Saya lebih prefer ke ini ya. Judul dan keberulangan ide, ini saya bahas dulu, nanti kita prefer untuk ngecek proposal langsung. Jadi teman-teman gini, judul yang baik adalah judul yang punya objek yang dibahas, ada manfaatnya, udah 2 ini. Jadi teman-teman kalau mau bikin judul, oke, kalau teman-teman punya judul, itu tolong minimal teman-teman pun punya objek dan punya aspek manfaat yang dibahas. Oke, itu dulu. Kalau masih ada space, teman-teman bisa berikan metode apa yang disampaikan. Itu bisa ditulis di judul ya. Jadi ketika bikin judul itu ini. Karena apa? Karena kalau judulnya singkat atau misalnya kerupuk kulit ikan nila gitu, itu biasa aja. Ya, takutnya itu udah kecap bahwa itu sesuatu yang biasa. Jadi keberulangan idenya kental. Jadi kita harus buat yang lebih spesifik supaya menghindari perspektif bahwa itu terjadi keberulangan ide. Paling mudahnya teman-teman punya akses di database karya. Kami punya database karya, akses di kelaspkm.com, pilih fasilitas database karya. Nanti teman-teman minta username sama password, nanti itu kita punya. Kita punya list PKM yang didanai dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan itu juga ada yang dapat medali, juga kita punya datanya. Jadi ketika teman-teman punya ide misalnya tentang panel surya, atau tentang pariwisata apa, tinggal di-search aja kata kuncinya. Oke, nanti kita akan keluar semua jenis PKM yang didanai dari tahun 2012. Oke, ini tinggal dicek di kelaspkm.com dan pilih fasilitas database karya. Oke, ini untuk mencegah keberulangan ide dan teman-teman tahu yang terbarunya apa yang bisa teman-teman munculkan di proposal teman-teman. Oke, seleksi tahap 2 adalah konten. Nah, kita langsung simulasi ya. Oke, kita langsung simulasi. Saya ada proposal kemarin yang dinyatakan bagus tapi nggak lolos, kenapa gitu. Kita cek dulu ya. Ini boleh dibantu saya, waktu saya berapa menit lagi ya, Bu Delima? Baik, Kak. 15 menit lagi, Kak. Oh, 15 menit lagi ya. Oke. Tadi mana ya? Kok nggak ada si ininya? Sebentar.
Ininya nggak muncul. Ininya RSA. Ini RSA saya Bu yang di-share ke saya Bu. Ini proposalnya RSH kan ya Bu ya, yang tadi malam ya Bu? Bu Delima. Oke, ini PKM yang di-share ke saya dari kampus teman-teman. Kita bakal cek salah administrasinya di mana atau salah kontennya di mana, sehingga kenapa proposal yang sudah dirasa baik ini nggak lolos. Kita cek ya. Ini cara ngeceknya, saya ajarin. Halaman 1 itu daftar isi, ini udah benar. Halaman 1 daftar isi udah benar. Jadi kalau halaman satunya itu bukan daftar isi, yaitu ada cover, lembar pengesahan, ada abstrak, itu salah jelas. Oke? Itu salah jelas ya. Oke, ini penomoran halamannya itu di pojok kanan bawah. Ini udah benar. Ya, pojok kanan bawah ini udah benar. Daftar isi, oke, dan ini jenis hurufnya Times New Roman, marginnya 4333, spasinya 1,15. Oke, jenis hurufnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12. Ini udah benar. Kita next ya. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Bentar nih. Oke, marginnya 433 sudah benar. Penulisan bab 1-nya boleh digabung seperti ini atau bisa dipisah ke bawah juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi yang paling concern di sini yang jadi nilai mati adalah kalau teman-teman atau Bapak Ibu melihat ada proposal yang bab 1-nya itu penulisan satunya ini pakainya Romawi, itu udah pasti salah. Ya, diskualifikasi. Jadi harus angka biasa seperti ini, ya, bukan angka Romawi. Oke? Lalu kita masuk ke ketemu deh kenapa proposal ini nggak lolos, ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang proposalnya kemarin diajukan namun tidak lolos, cek lagi aja administrasinya. Kalau dirasa administrasinya ada yang salah, tinggal diperbaiki lalu upload ulang, udah titik. Bisa kok. Ya, jadi nggak usah bikin proposal baru, cukup yang lama aja nggak apa-apa, tinggal diperbaiki. Ini salahnya, ini salahnya penomorannya, lihatin coba, ini penomorannya di bawah. Ya, jadi penomoran mulai dari bab 1 itu letaknya di pojok kanan atas. Mulai dari bab 1 letaknya di pojok kanan atas. Sebelum bab 1 baru pojok kanan bawah, dan ini salah. Dan ini ketahuan sama reviewernya dan jadi nilai mati. Selesai, proposal ini nggak dibaca. Proposal ini nggak dibaca. Oke, nah ini ya, tuh lanjut ya, salah ya penomorannya. Oke, apalagi yang dilihat di bab 1, apa yang lagi dilihat di PKM-RE untuk RSA untuk bab 1, yaitu luaran. Ini ada luarannya nggak ya? Oke, luarannya adalah, nah ini nih, sebenarnya ini udah benar nih, menghasilkan laporan kemajuan dan laporan akhir. Sebenarnya sama artikel ilmiah ya, karena ada 4 untuk luaran PKM riset sosial humaniora, yaitu pertama data yang didapat, kedua laporan kemajuan, ketiga laporan akhir, keempat artikel ilmiah. Jadi 4 ini aja yang ditulis. Kalau yang begini-begini nih kalau yang begini-begini nomor poin 1, 2, 3, saran saya sih nggak usah ditulis, saran saya ya nggak usah ditulis. Ya, jadi kalau ini nanti kekejar atau bisa dikejar nanti ketika di tengah jalan, itu jadi senjata tambahan. Tapi nggak usah disounding di ini karena nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruhnya itu menulisannya benar, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, sama data yang didapat ini. Jadi luarannya harus itu ya. Oke, bab 2 tinjauan pustaka udah benar. Nah, penulisan tinjauan pustaka atau bab berikutnya itu tidak harus halaman baru, dan ini udah boleh ya. Ini boleh. Dia masuk ke halaman sebelumnya yang masih kosong, ini boleh. Dan saran saya lakukan itu sehingga terasa bahwa teman-teman atau Bapak Ibu menuliskan proposal dengan maksimal 10 halaman itu dipakai semuanya. Jadi tolong maksimalkan di situ ya, 10 halaman. Oke, kesannya itu kita maksimalkan 10 halaman yang kita punya atau miliki. Oke, ini kita nggak komen di sini karena nggak ada yang dicek administrasinya ya, kecuali tadi halamannya salah, peletakannya di bawah ya. Oke, ini juga salah ya. Bab halaman 6-nya juga diletaknya di bawah, salah. Bab 3 metode penelitian, benar. PKM riset bab 3-nya namanya metode penelitian. Yang sering salah itu di bab 3, tolong cek lagi karena untuk PKM-KI sama KC namanya tahap pelaksanaan. Untuk PKM yang lain namanya metode pelaksanaan. Oke, untuk PKM RE sama RSA namanya metode penelitian. Ini cek.
Kalau salah ini kelihatan, ya udah nilai mati. Yang sering salah lagi adalah ini. Ini lihat coba, ini kan pakai tabel ya. Ini pakai tabel. Saya tanya, ini jenis hurufnya Times New Roman nggak? Ukuran hurufnya 12 nggak? Kalau nggak, ya salah berarti. Jadi tolong kalau misalnya ada sesuatu yang bentuknya kecil atau nggak masuk karena space, itu jangan dibentuknya tabel ya. Tapi tabelnya itu nggak apa-apa, tapi ditulisnya gambar gitu. Gambar sekian. Jadi ini tuh di frame-nya gambar. Jadi kalau gambar ukuran hurufnya kecil atau apa kan ya nggak salah, namanya juga gambar. Kalau ini kan nggak tabel, ya dia ukuran huruf sama jenisnya salah. Mungkin ini kalau saya sih jenis hurufnya udah benar ya, tapi ukuran hurufnya nggak 12, jadi salah juga di sini. Kita cek lagi yang lain. Oke, kita cek lagi yang lain. Ini nggak salah. Oke, rincian metode. Oke, nah ini tolong dihindari. Ini nih, penggunaan tabel yang nabrak margin. Kita nggak tahu nih, nanti juri itu dia kesannya gimana. Jadi kalau ada tabel yang nabrak margin, tolong jangan dilakukan. Ya, tolong dihindari. Karena kita nggak tahu perspektif jurinya itu ini melanggar kesalahan administrasi yang marginnya 433 atau enggak. Oke, jadi tolong jangan dilakukan. Ini jadi saya kategorikan salah ya kalau saya ya, karena ini nabrak margin nggak 433 jadinya. Biaya dan jadwal kegiatan, oke, di sini tuh tolong nih biar baik, biar bagus. Ini udah benar kontennya, cuman ini rata kiri ya yang ini. Nah, pesan saya banyak sekali teman-teman itu yang membuat line-line itu diperinci. Itu salah ya. Jadi udah benar, ini kayak gini tulisannya udah benar. 4 ini aja udah. Nggak usah diperinci apa-apa itu nggak usah. Salah malahan. Oke, jadwal kegiatan sebenarnya itu nggak ada minggu, cuman bulan. Ya, bulannya itu cuman 1 sampai 3 atau 1 sampai 4. Jadi kalau udah sampai 5 itu salah. Jadi bulannya 1 sampai 3 dan 1 sampai 4 aja. Ya, dan nggak boleh nama bulan, nggak boleh. Itu cuman angka aja 1 2 3 4 atau 1 2 3 aja. Nah, ini sebenarnya nggak ada minggu nih, tapi kenapa dia nulis minggu? Ini salah sebenarnya, tapi kalau arahan reviewer ini nggak jadi nilai mati ya, jadi nggak jadi nilai mati. Oke, person penanggung jawab ini harusnya nggak gini ya. Person penanggung jawab itu di setiap kegiatan teman-teman. Jadi misalnya nih pengumpulan literatur ini tuh siapa namanya? Deva. Oh, pengolahan data awal literatur itu namanya siapa? Penanggung jawabnya Aska gitu. Jadi ini PJ-nya itu dikasih tahu masing-masing siapa, bukan kayak gini ya. Ini keliru. Oke, kita lanjut ya. Daftar pustaka, apa yang dicek dari daftar pustaka? Yang dicek dari daftar pustaka adalah pertama, spasi dari daftar pustaka itu enggak 1,15. Daftar pustaka itu spasinya 1. Dan ini salah. Ini salah. Salah kedua di daftar pustaka yang dicek adalah apakah ini alfabetis. Coba lihat, alfabetis enggak? A, L, T, M. Enggak ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu harus pastikan dia harus alfabetis. Kalau enggak alfabetis, salah. Udah pasti. Ini salahnya udah banyak ya ketahuannya, jadi udah pasti nih nggak didanai. Walaupun isinya bagus mungkin. Oke? Nah, kalau penulisan daftar pustaka mau menjorok ke dalam ataupun rata, di sini itu nggak masalah, itu nggak ada urusan. Yang jadi urusan itu kalau nggak alfabetis dan juga spasinya nggak 1. Oke? Kita cek lagi yang lain. Untuk pengajuan proposal PKM 2022, pastikan tahunnya nanti tahun 2022 ya. Jadi yang dicek di CV itu pertama namanya nggak boleh disingkat. Kalau ada nama disingkat salah jelas. Kedua tahunnya 2022, oke. Judul skemanya PKM RSH atau PKM apa terserah kalian ya. Kalian masuknya PKM apa? Itu yang dicek untuk CV. Selainnya itu nggak dicek ya, nggak terlalu dicek. Oke, ini juga sama yang diceknya. Kita masuk ke yang lain. Untuk dosen pastikan bahwa jika ada dosen favorit yang menjadi dosen kalian, pastikan bahwa skemanya itu benar, karena banyak sekali kasus di lapangan itu karena dosen favorit dan ada di beberapa skema PKM, langsung copy paste aja si mahasiswanya dan tidak melihat skema dosennya itu benar atau enggak. Ya, sesuai atau enggak. Jadi makanya salahnya banyak di situ juga. Oke, ini rancangan biaya sudah betul. Oke, formatnya sudah betul ya. Ini untuk pembagian tugas sudah betul. Oke, di sini apa yang Kak, ya? Izin menyela, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, kita masuk terakhir. Ini di surat pernyataan ketua, apa yang kita cek? Pertama, ini udah betul, nggak ada kop, karena ada beberapa yang masih pakai kop. Ya, kop kampus itu salah. Yang kedua, yang tantangan hanya 1 orang, ini udah betul, karena kalau format lama ada yang 3, ada yang bahkan ada yang 2, ya, tergantung tahunnya, pedomannya yang berapa. Jadi ini udah benar, cuma 1 yang tantangan, dan ada materai 10.000. Oke, tahunnya jangan lupa dicek lagi, tahunnya 2022 untuk kalian, dan namanya itu nggak boleh disingkat. Oke.
Kalau saya lihat judulnya, revitalisasi Bayorok melalui pecalang segara di Desa Pemutaran Kecamatan Kabupaten. Oke, jadi gini. Di sini apa yang kurang dari judulnya? Kalau kita udah bahas, kita nggak tahu nih manfaatnya apa. Jadi kita harusnya bisa dapat misalnya apa manfaat yang bisa diusulkan atau bisa kita ketahui dari proposal yang diusulkan. Tapi sebenarnya ketika kita melihat ini sudah ada studi kasusnya di mana ya, ini sebenarnya sudah spesifik ya, dan ini sudah nggak kelihatan keberulangan ide. Jadi kalau mau pertahan ide judulnya ini mangga, tinggal dibetulkan administrasinya, lalu diupload ulang, atau misalnya lebih ke arah manfaatnya apa yang bakalan didapat itu bisa ditambahkan karena belum 20 kata. Ingat ya, judul itu 20 kata. Oke, maksimal 20 kata, tidak boleh lebih. Oke. Ini ada lampiran 5, sebenarnya lampiran tambahan ya. Ini nggak wajib sebenarnya karena lampirannya cuma 4 untuk PKM resah, karena ini mungkin sesi pertanyaan ya. Jadi kalau bisa, kalau mau pertanyaan apa aja itu yang rinci ya, kalau mau dilampirkan. Jadi kan kalau ini kelihatannya sedikit sekali. Oke, itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Merta Delima. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ubay atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Benar-benar sangat memotivasi. Jadi dari awal tadi Kak Ubay sharing nih, awalnya itu kayak mengetahui atau menyadari nih informasi dari PKM itu mungkin sangat kurang. Jadi Kak Ubay pun berinisiatif untuk memberikan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Kemudian tadi juga dijelaskan nih ada berbagai piagam atau medali yang bisa didapatkan dari PKM ini sendiri. Jadi kita memiliki banyak peluang jika ingin mengikuti PKM. Nah, mungkin kesimpulan yang kita dapat adalah PKM memiliki 10 jenis, yaitu diantaranya ada kewirausahaan, artikel ilmiah, kemudian ada karsa cipta, riset ekstra, kemudian ada gagasan tertulis, karya inovatif, penerapan iptek, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian gagasan futuristik, konstruktif, riset, sosial, humaniora. Nah, tadi saya melihat teman-teman mahasiswa ini sangat aktif dan bertanya. Kemudian di awal juga aktif untuk menjawab nih pertanyaan dari Kak Ubay. Teman-teman sudah siap mengikuti PKM 2022 nih. Tadi juga saya menotis mengenai PKM PM ya. Nah, itu sepertinya sangat cocok untuk dunia kepariwisataan sendiri, di mana kita bisa melakukan audiensi ke desa wisata, kemudian menanyakan kepada masyarakat bagaimana apakah ada masalah nih di desa wisatanya. Nah, nanti mahasiswa bisa membantu begitu. Dan tadi juga dijelaskan mengenai website ya, kalau tidak salah, kelas.pkm.com. Nah, di situ terdapat banyak informasi mengenai PKM yang sudah ada atau yang sudah didanai. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah ini bisa di-share ya untuk link absensi, dan teman-teman juga bisa untuk mengisinya. Nanti dokumentasinya akan dikirim, sertifikatnya akan dikirim melalui email. Nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan 3 poin SKP. Nah, ini sangat lumayan untuk menambah poin SKP ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi link absensi. Baik, mungkin ada yang raise hand ini, Kak Irgi Firmansyah. Oke, boleh di on mic Kak Irgi. Oke, mungkin kepencet ya. Baik, kita lakukan sesi dokumentasi, teman-teman. Mohon dibantu untuk operator, saya akan membantu jalannya sesi dokumentasi. Ada 4 slide. Ya, silahkan untuk on cam, tunjukkan wajah cantik dan gantengnya teman-teman semua. Nanti akan diupload di Instagram Prodi ataupun Instagram IPB. Silahkan, saya masih melihat ada yang belum on cam, silahkan untuk on kamera. Teman-teman panitia juga boleh untuk on cam.
Waduh, saya sudah melihat nih wajah cantik dan gantengnya. Ya, saya hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bisa saya tutup dengan beberapa patah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan para peserta dari mahasiswa IPB Internasional yang telah bersedia hadir di hari ini. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Kak Ubay selaku narasumber yang bersedia membagikan ilmu dan pengalamannya di sosialisasi kali ini. Semoga-moga sosialisasi PKM pada hari ini dapat memberikan wawasan pada kita semua dan dapat memberikan motivasi nih kepada teman-teman IPB untuk memberikan dan meningkatkan prestasi dari kampus IPB Internasional sendiri. Saya selaku moderator akan mewakili teman-teman panitia untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun salah dalam perbuatan kepada para peserta, Bapak Ibu dosen, dan kepada mahasiswa. Terima kasih atas waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pariwisata wonderful Indonesia. Baiklah, kepada peserta, saya persilahkan untuk live Zoom. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas keaktifannya juga. Selamat istirahat. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih, saya izin pamit semuanya, Ya, panitia, terima Ibu kasih. dosen. Ya, dadah Silakan. semuanya. Ya, Dadah dadah. Suma, dadah Mas. Terima kasih, Kak. Sama. Ya. Oke. Siap. Terima kasih, Kak. Ya.